ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik bisa mendapatkan al-ilmu nafi wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat, demikian juga amal yang saleh. Al-hadirin wal hadirat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kali kita di dalam tentang tauhid dan iman. Tapi sebelum kita masuk, kita akan ambil satu faedah. Itu ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kitabnya Ighathatul Lahafan, jilid pertama halaman 60. Falam yajma' ahadin min al-wa'id wal uqubah ma jama'a ala ahli al-isyraq. Allah tidak pernah mengumpulkan hukuman dan ancaman kepada siapapun seperti hukuman dan ancaman yang diberikan kepada orang-orang syirik. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengumpulkan hukuman dan ancaman kepada siapapun sehebat hukuman dan ancaman terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa kok bisa seperti itu? Ancaman iya, hukuman iya. Kenapa? فَإِنَّهُمْ ظَنُّوا بِهِ ظَنَّ السُّوءِ حَتَّى أَشْرَكُوا بِهِ. Sebab mereka berprasangka buruk kepada Allah sehingga menjadikan mereka syirik. Sebab mereka berprasangka buruk kepada Allah sehingga mereka jatuh dalam syirik. Lau ahsanu dhanna bihi lawahhadu haqqat tauhid. Andai kata mereka berbaik sangka kepada Allah, maka niscaya mereka akan mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sesungguhnya. Andai kata mereka berprasangka baik kepada Allah, niscaya mereka akan mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sesungguhnya. Ini para ikhwan, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla.
Kalau kita mau tarik poinnya apa? Kalau kita mau tarik poinnya bahwasanya berprasangka buruk ini membuat kita syirik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah membuat kita bertauhid. Ini dalilnya bisa dilihat dalam suratul Hadid. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatah, begitu bukan Hadid. Al-Fatah ayat yang ke-6. المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Munafik laki dan perempuan, musyrikin laki dan perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah. Jadi, orang bisa syirik ini gara-gara prasangka buruk kepada Allah. Maka sebaiknya berprasangka baik kepada Allah. Ini membuat kita apa? Bertauhid. Barakallahu fikum. Naam. Pada kesempatan hari ini kita akan ambil hadis nomor 31 insyaallah taala. Itu hadis Abu Khizamah As-Sa'di. Masih babnya, bab yang sama, yaitu babu ma ja'a fir ruqa, bab dalil-dalil yang menerangkan tentang masalah ruqyah. Baik, kita baca Nabi Khizamah As-Sa'di, dari Abu Khizamah As-Sa'di, an abihi, dari bapaknya, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita ruqan nastarqiha? Tidakkah engkau melihat dan mengetahui tentang ruqyah yang kita pakai untuk meruqyah? Jampi-jampi yang kita gunakan menjampi. Wa dawa'an natadawa bihi, obat-obat yang kita gunakan untuk berobat. Bapaknya Khizamah As-Sa'di radhiyallahu anhu beliau katakan, ini gimana menurut engkau ya Rasulullah ruqyah yang kita gunakan meruqyah, obat yang kita gunakan berobat, tuqatan nattaqiha, dan sikap-sikap kita menghindar dari perkara-perkara yang kita takuti. Hanya para jamaah, bagaimana dengan ruqyah kita pakai meruqyah, obat yang kita pakai berobat, kehati-hatian, sikap menghindar hal-hal yang kita khawatirkan. Hal taruddu min qadarillahi syai'a? Apakah ini bisa menjauhkan kita dari takdir Allah? Apakah ini bisa menolak takdir? Bisa enggak? Qal, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, hiya min qadarillah. Semuanya itu bagian dari takdir. Berarti apa? Berpindah dari satu takdir ke takdir lain. Tidak lari dari takdir. Ya, ini namanya tidak lari dari apa? Takdir. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan haditsun hasan. Dan ini lafaz Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad
dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini agung sekali. Akan mengajarkan kita tentang masalah al-imanu bil qadar. Abbas mengatakan wal qadaru nizamut tauhid. Takdir itu atau qadar itu adalah nizamut tauhid. Dia adalah aturannya tauhid. Pokoknya tauhid. Usaha-usaha yang kita lakukan selama ini, ingat, usaha yang boleh. Usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Melihat dari hadis ini, itu bagian dari apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh. Nanti kalau usahanya tidak sesuai dengan syar'i, ya ini namanya takdir yang tidak boleh. Karena ingat, takdir itu kan ada takdir yang umum. Al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Kalau takdir umum ini baik, buruk, suka, duka, enak, tidak enak, terjadi. Meskipun belum tentu disukai oleh Allah. Yang kedua barulah namanya al-iradah asy-syar'iyyah. Yaitu perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, tapi ini belum tentu terjadi. Beriman, bertauhid, taat, nurut, patuh. Nah, ini namanya iradah syar'. Allah menghendaki, tapi belum tentu terjadi. Allah cinta, belum tentu terjadi. Baik. Akan kita dalami insyaallah ta'ala hadis yang mulia ini. Dengan kita ambil biiznillah azza wa jalla kurang lebih ada 7 fawaid insyaallah ta'ala. Yang pertama, wujubul imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajib beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik maupun yang buruk. Wa anna ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan terjadi. Apa? Masya Allah kana. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin akan terjadi. Nah, ini wajib kita imani. Yang baik maupun yang buruk wajib kita imani. Sebagaimana dibawakan dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakul liyukhti'aka." Ketahuilah apa yang bakalan menimpamu tidak mungkin akan meleset. Jadi kalau yang sudah ditakdirkan nggak mungkin akan lepas dari kita. Akhta'aka lam yakul yusibak. Dan apa yang tidak menimpa kita nggak mungkin akan datang. Ini wajib ada pada diri setiap muslim. Wajib mengimani takdir Allah. Yang baik maupun yang buruk. Apa yang dikehendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki terjadi tidak mungkin terjadi. Wa bihadza tatma'innu qulubu ahlil iman. Dengan iman ini tenanglah hatinya orang-orang beriman.
Dengan iman yang seperti ini, maka lapanglah dadanya orang-orang beriman. Kenapa? Karena dia mengimani. Masya Allah kana. Kalau memang Allah kehendaki terjadi, pasti. Wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau tidak dikehendaki terjadi, tidak bakalan terjadi. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad, tidak bakalan menimpa kita sesuatu kalau memang tidak ditakdirkan atau kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51. Baik, ini faedah yang pertama. Jadi kita katakan dengan iman yang seperti ini, akan tenanglah hati-hatinya orang beriman, akan lapanglah dadanya orang-orang beriman. Jadi kenapa kita bisa stres menghadapi musibah, stres menghadapi masalah? Kurang iman kepada apa? Takdir. Kurang iman kepada takdir. Ingat, Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja engkau membenci sesuatu, padahal itu akan berakibat apa? Baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau membenci sesuatu, ternyata itu apa? Buruk. Ada ungkapan mengatakan apa? Al khairu fi makhtarahu Allah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Hanya kalau baik menurut kita enak. Yang tidak baik menurut kita, ini yang susah. Ini susah. Baik. Faedah yang kedua. Al-imanu bil qadari la yanfil akhadh bil asbab. Mengimani takdir bukan berarti kita meninggalkan sebab. Apa? Mengimani takdir bukan berarti kita meninggalkan sebab. Sekali lagi, beriman kepada takdir bukan berarti kita meninggalkan sebab fi talabil afdal, untuk meraih yang paling afdal. Min umuri dunia wal akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi beriman kepada takdir ini bukan berarti kita tidak berbuat. Ini maknanya. Bukan berarti kita tidak berusaha. Imani takdir, usaha juga. Kenapa? Fa inna Allah qaddara al-asbab wa qaddara al-musabbab. Sebab Allah Azza wa Jalla mentakdirkan sebab, atau fa inna Allah qaddara al-asya wa qaddara asbabaha. Sebab Allah Azza wa Jalla mentakdirkan sesuatu, disiapkan juga sebab. Contoh, Allah takdirkan punya anak? Iya. Ditakdirkan sebabnya nikah. Allah Subhanahu wa taala takdirkan masuk surga. Ditakdirkan sebab masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan masuk neraka. Ditakdirkan juga sebab untuk masuk neraka. Dan ini sangat jelas bisa dilihat dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Siapa yang memberi dan bertakwa, membenarkan la ilaha illallah, kami mudahkan masuk ke dalam surga. Nah, inilah dia. Allah mentakdirkan sesuatu dan mentakdirkan juga sebabnya. Jadi tidak ada para hadirin. Allah mentakdirkan sesuatu, tidak mentakdirkan sebabnya. Enggak ada. Nah, kalau memang Allah takdirkan aku ini untuk kenyang, aku kenyang. Tapi enggak pernah makan. Bagaimana? Tidak bakalan. Allah zat yang maha tahu. Baik. Sekali lagi, faedah nomor 2 ini. Ya, beriman kepada takdir Allah tidak menafikan melaksanakan asbab untuk menggapai yang paling afdal baik urusan dunia dan urusan akhirat. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama kita mengatakan, sebagaimana dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa atau dalam kitab Majmu'ul Fatawa, jilid 8 halaman 169. Apa kata beliau? Al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid. Bertumpu hanya kepada sebab, ini syirik dalam tauhid. Kita hanya bersandar kepada apa? Sebab. Syirik dalam apa? Tauhid. Wa mahwul asbab an takuna asbaban naqsun fil aql. Menolak sebab untuk menjadi sebab, ini adalah menunjukkan kurang akal. Apa? Kurang akal. Wal i'radu anil asbab fil kulliyah qadhun fis syara'. Berpaling dari sebab secara total, ini qadhun fis syara', menunjukkan kerusakan dalam keyakinan. Rusak dalam agama. Agama kita rusak ini. Jadi mutlak berpaling dari semua sebab, ini menunjukkan agama kita rusak. Lalu apa? Wa innamat tawakkul warraja ma'nan yata'allafu. Tetapi yang ada tawakal dan berharap. Yang terdiri dari mujibut tauhid wal aql wal syara'. Terdiri dari apa? Tauhid, akal dan syariat. Jadi tetapi apa? Wa innamat tawakkul warraja, dan tawakal serta berharap itu makna yang terkumpul dari kewajiban untuk bertauhid, akal dan syariat. Maknanya apa para hadirin rahmatullah azza wajalla? Maknanya adalah kita bersandar kepada sebab enggak bisa. Kita juga mengabaikan sebab tidak bisa. Tapi harus kumpul. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dia dan tawakal. Wasta'in billah wa la ta'jiz. Minta bantuan kepada Allah, jangan lemah. Berarti apa? Berdoalah kepada Allah dan usaha. Semuanya harus sinergi, bekerja sama. Di saat kita mengharapkan rezeki, berdoa kepada Allah nomor 1. Tapi jangan diam-diam di dalam masjid. Allah, rezeki Allah. Ya Allah, turunkan emas batangan dari langit. Ya nggak bakalan. Maka Umar radhiyallahu anhu habis subuh terbit matahari disuruh para sahabat, "Ukhruju, keluar dari masjid. Innas samaa la tumtiru dhahaban." Langit itu tidak menurunkan hujan emas. Faedah nomor 3.
annal umura kulluha tajri biqadarillah wa ilmih. Segala perkara berjalan berdasarkan ketentuan Allah, berdasarkan ilmu Allah, dan berdasarkan hikmah Allah. Berarti apa? Apa yang ada di muka bumi ini berjalan rapi jali. Ya, berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan hikmah Allah Azza wa Jalla. Fama syaa kana. Maka yang dikehendaki oleh Allah terjadi, terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki terjadi, tidak terjadi. Wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Dan apa yang belum terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Ini semuanya berdasarkan ketetapan. Berobat. Apakah ini bagian dari takdir? Jawabannya apa? Iya. Ada lubang, loncat kita. Bagian dari takdir? Bagian dari takdir. Tahu kita lubang, enggak kita loncat, jatuh kita. Bagian dari takdir? Bagian dari takdir juga. Tetapi apa? Manusia dikasih kesempatan untuk menghindar, tapi dia tidak menghindar. Kalau ini namanya ya orang yang seperti ini dha'fun fil aqli, orang yang lemah akal namanya. Kenapa? Dikasih kesempatan loncat, tapi dia tidak loncat. Nah, ingat para hadirin, Allah Subhanahu wa taala mencakup segala-galanya. Termasuk kita diberikan usaha. Nah, lantas kalau kita tidak manfaatkan apa usaha yang diberikan kita oleh Allah Azza wa Jalla, siapa yang salah? Nah, di sini nampak dia. Jadi ada takdir yang manusia diberikan kesempatan oleh Allah. Ada takdir yang memang manusia tidak punya kesempatan di dalamnya. Mutlak itu di sisi Allah. Sehingga para ulama kita mengibaratkan manusia itu musayyarun bi'tibar wa mukhayyarun bi'tibar. Manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah tanpa ada usaha dari satu sisi, dan ada juga manusia itu bisa usaha dari satu sisi. Jadi mutlak dia itu tidak ada usaha, nggak ada. Itu namanya Jabriyah. Kelompok apa? Jabriyah. Mutlak usaha manusia saja tanpa ada campur tangan Allah, ini namanya Qadariyah. Ahlus Sunnah menggabungkan keduanya. Ya, ada yang dikasih dia itu kewenangan, ada yang tidak ada tapi semuanya itu sudah ditakdirkan. Contoh, berangkat ke masjid. Manusia punya usaha, bisa jalan. Tapi di tengah jalan ternyata jatuh. Apakah dari tadi dia mau jatuh? Saya mau ke masjid sambil jatuh. Kan tidak ada. Demikian juga hal ini para jamaah. Maka manusia ini musayyarun bi'tibar wa mukhayyarun bi'tibar. Ada usaha dari satu sisi, ada juga takdir itu yang sifatnya tidak ada usaha manusia dari satu sisi. Ini menunjukkan ya betapa lemahnya manusia, dan manusia itu juga dari satu sisi diberikan kekuasaan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang nomor 4. Annallaha qaddara ad-da' fakadzalika qaddara li zawalihi ad-dawa. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan penyakit
Demikian juga Allah Azza wa Jalla takdirkan penawarnya. Nah, jadi penyakit itu ditakdirkan, penawarnya juga ditakdirkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Fa'idha usiba dawa'ud da' bara'a biiznillah. Kalau obat itu pas, cocok, dan datang takdir Allah, sehat dengan izin Allah. Nah, itu sebabnya para jamaah, perlunya dokter yang pintar. Bagaimana dalilnya? Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saudaraku sakit perut. Apa kata Nabi? Kasih minum madu. Setelah dikasih minum madu, datang lagi ngelapor dia. Ya Rasulullah, masih juga sakit perut. Kasih minum madu. Datang lagi dia kali ketiga, masih sakit perut ya Rasulullah, kasih minum madu. Perut saudaramu yang bohong itu katanya. Allah yang maha benar dan maha jujur. Berarti apa? Takaran madunya belum pas. Di para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Allah takdirkan obat dan Allah takdirkan pula penawarnya, tetapi apa? Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Maka tidak boleh seorang dokter mengatakan, wah Pak ini tidak ada obatnya, ini tinggal mati saja katanya. Wah ini pengalaman kurang, ilmu kurang namanya. Kalau dikatakan, mohon maaf ini obatnya sampai sekarang belum ditemukan. Ingat, yang nggak ada obatnya apa? Tua dan mati. Yang lain pasti punya obat. Hanya saja penelitiannya belum sampai sana. Maka di sini para jamaah, ketika ini dikatakan tibbu al-abdan, dokter badan. Kalau tidak ada menurut dokter badan, maka disinilah pentingnya manusia kembali kepada at-tibbur ruhani. Dokter rohani. Kembali kepada zikir-zikir dan doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya itu yang ada obatnya. Illa sam wal maut. Ya, tua dan mati. Udah, itu aja nggak ada obatnya. Kalau yang lain pasti ada obatnya. Cuma belum diketemukan. Karena Nabi mengatakan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu obatnya orang yang dikasih tahu oleh Allah, akan jahil seseorang yang tidak dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan heran, ya, kedokteran sekarang sangat canggih dibandingkan kedokteran zaman dahulu. Tapi ilmu kedokteran zaman dahulu bisa juga mengalahkan dokter zaman sekarang. Bisa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap yang berilmu masih akan ada lagi yang berilmu. Kalau bahasa kita, di atasnya langit masih ada langit lagi. Faedah berikutnya. An aqdar Allah azza wa jalla mushtamilatun 'ala an-nafi' fakadzalika mushtamilatun 'ala ad-dar. Takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencakup yang baik, maka takdir Allah pun juga mencakup yang buruk.
Apa pesannya di sini para jamaah? Jadi sebagaimana yang baik itu takdir Allah, yang buruk juga takdir Allah. Apa pesannya di sini? Pesannya adalah jangan sampai kalau ketiban yang buruk mengatakan takdir. Kalau yang tidak buruk ini hasil usahaku. Kalau bahasa sekarang apa? Nah, usaha tidak mengkhianati hasil. Ternyata banyak yang tidak berhasil. Poinnya para jamaah. Sekali lagi, ya, sebagaimana takdir Allah itu mencakup yang baik, demikian juga mencakup yang buruk. Wal kullu, dan semuanya itu bihikmatihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kepada hikmah Allah azza wa jalla. Lihat hadis sahih Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya, perkaranya, kondisinya orang-orang beriman. In asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan, apa yang dilakukan? Syakara, syukur dia. Fakana khairan lahu, itu yang lebih baik. Wa in asabathu dharra, kalau ditimpa kemalangan, apa sikapnya? Sabara, fakana khairan lahu, maka itu yang lebih baik. Walaisa dzalika illa lil mu'minin, sikap seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Berarti apa? Kalau takdir baik, hikmahnya orang bersyukur. Kalau takdir buruk, hikmahnya orang bersabar. Sehingga apa? Tidak ada takdir Allah itu yang tidak baik. Yang tidak baik itu makhluknya, bukan takdirnya. Itu makna doa iftitah, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepadamu. Artinya apa? Kalau Allah menciptakan dan mentakdirkan keburukan, di baliknya ada kebaikan. Beda dengan kita. Kalau kita menghajar orang supaya orang itu apa? Mati. Kalau Allah ngasih kita penyakit, banyak sebab, banyak manfaat. Kalau dia kafir, teguran supaya dia kembali ke jalan Islam. Kalau dia orang beriman, supaya menghapus dosanya. Enggak ada yang tidak baik takdir itu. Tapi kapan dia baik? Apabila orang ini beriman. Maka masyarul hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, takdir, jangan sampai kita ini al-ihtijaj bil qadar, berdalil dengan takdir dalam yang buruk-buruk saja. Ya, begitu jatuh, takdir sudah kata. Tapi begitu dia hebat, terbang, bawa motor, selamat dia. Ini kan sudah sekian lama saya latihan katanya. Inilah manusia para jemaah. Ya, ini manusia. Maka itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menggapai sesuatu yang diharapkan, apa ucapan beliau? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau tidak sesuai harapan, apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, tapi kalau manusia, kalau menggapai apa yang dicapai, inilah aku. Ya, abangmu siapa dulu? Ya, Afdal. Masya Allah. Ya. Tapi kalau ketimpan musibah, sudah kita sabar, sudah takdir, sudah ini katanya. Tidak ada deh begitu mendapatkan kenikmatan, Masya Allah, sukses, nah, takdir Allah. Alhamdulillah. Insya Allah, Alhamdulillah, iya. Tapi ini juga takdir Allah. Oleh karena itu, ya,
La yajuzul ihtijaju bil qadari 'alal ma'ayib. Tidak boleh berdalil dengan takdir dalam hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Toh semuanya takdir siapa? Takdir Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita yang memanagenya. Apakah kalau itu musibah kita bersabar, lebih hebat lagi bisa syukur. Subhanallah. Bagaimana nih, akhi Afdal? Kok dapat musibah syukur? Nah, ini iman kelas atas. Oh, ternyata bukan saja mendapat nikmat syukur. Iya, kalau dapat nikmat syukur itu wajib hukumnya. Ini loh, dapat kemalangan, dapat musibah, kok bisa syukur? Kalau ini sunnah hukumnya. Mendapat musibah itu ada 3 tingkatan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. 1, al-jaza', berkeluh kesah. Ngerutu. Ini haram. Naik derajatnya. Sabar. Kalau dapat musibah sabar, wajib hukumnya. Yang terakhir, yang paling tinggi, apa? Syukur. Kalau dapat musibah, dia bisa bersyukur. Sunnah hukumnya. Masya Allah. Baik. Faedah berikutnya. Yang keberapa? 6. Anna syifa'a min indillah. Kesembuhan itu mutlak datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa syafi. Sebab Allah lah zat yang maha penyembuh. La syifaan illa syifa'uh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annat tadawi. Adapun berobat. Ma huwa illa akhdhun bil asbabil muqaddarah. Adapun berobat itu sebagai bentuk melaksanakan sebab yang sudah ditakdirkan. Adapun apa? Berobat itu adalah sebagai apa? Bentuk melaksanakan sebab yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Satu riwayat mudhibal ba's. Ya Allah, Tuhannya manusia, penghilang segala penyakit. Ishfi, sembuhkan. Anta syafi, engkau zat yang maha penyembuh. La syifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadir saqaman. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu dan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Hadits Al-Bukhari dari hadis Anas. Ini menunjukkan apa para hadirin? Bahwasanya kesembuhan itu tidak di tangan manusia. Nah, berarti apa bahasa kita yang tepat kalau ke dokter? Berobat. Pak dokter, tolong obat. Nah, bagaimana? Pak dokter Afdal, tolong sembuhkan saya. Bagaimana? Kalimatnya salah. Tapi, tadawaw, kata Nabi, berobat. Nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syafi huwa Allah. Jadi di antara salah satu nama Allah itu apa? Asy-syafi. Zat yang maha menyembuhkan. Oleh karena itu, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan dalam lafaz, dalam kata-kata ketika orang mengatakan untung saya ke dokter ini. Untung saya minum obat ini. Kalau tidak, nggak tahu sudah. Ini syirik lafaz.
Loh hati saya Allah. Betul. Hati itu lain urusannya. Yang salah itu kalimat. Nah, berarti apa yang benar? Untung saya ke dokter setelah Allah. Nah, berarti dokternya nomor 2. Yang pertama siapa? Allah. Atau kalau kita katakan, Alhamdulillah Allah sembuhkan aku. Kemudian. Atau dengan asbab. Ya. Allah sembuhkan aku, kemudian sebab aku berobat ke dokter ini, baru boleh. Melihat dari penjelasan hadis yang tadi, la syifaan illa syifa'u. Kemudian dari hadis yang tadi juga menunjukkan, natadawa, kita berobat ya Rasulullah. Nah, itu takdir Allah juga. Berarti apa? Kita datang ke dokter itu hanya untuk melaksanakan sebab. Urusan sembuhnya tanpa obat pun bisa. Ingat, ini dalam bab masalah pengobatan saja. Orang tidak mau berobat, hanya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, boleh. Karena apa? Doa itu sudah obat. Beda kalau bab yang lain. Ya Allah, kenyangkan aku ya Allah. Tapi ada yang panggang di depannya. Nggak dimakan, nggak bisa. Nah, beda halnya kalau antum di tempat, misalkan qadarullah di hutan belantara. Doa sudah meskipun nggak ada apa di kiri kanannya. Bidalil. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu. Tamu datang ini pada jamaah. Nabi pulang ke rumah. Ada nggak makanan? Ada tamu saya. Nggak ada ya Rasulullah. Langsung Nabi berdoa, betul. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku minta kepadamu karuniamu dan kasih sayangmu, sebab tidak ada yang memiliki. Allah, tidak lama datang sahabat bawa 1 panggang kambing. Nah, maka ini obatnya. Nah, ini doanya. Kalau kedatangan tamu, ternyata tamunya rame, wah ini jangan-jangan nggak cukup ini. Nah, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Terutama ibu-ibu ini yang paling marah kalau tamunya banyak, misalkan mohon maaf ini. Ya, ini persiapan kurang tapi yang dibawa ke rumah banyak. Nah, ini baca doa. Faedah berikutnya. Annallaha qaddara ad-da' wa qaddara zawalahu bid-dawa. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan suatu penyakit dan mentakdirkan hilangnya dengan suatu obat. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan satu penyakit dan siapa yang memakai suatu falya'lam, hendaklah dia mengetahui annallaha ma qaddarahu, berarti Allah belum mentakdirkan. Bukan karena obatnya jelek. Waduh, kita kena tipu ini katanya. Harganya saja mahal. Kalau obatnya asli, bukan kaleng-kaleng, bukan tipuan, benar. Anehnya yang satu biji pilnya harganya 1 juta,
sudah minum 5 juta, nggak kelar penyakitnya. Subhanallah, kasih resep oleh mantri, katanya perawat, yang harga obatnya hanya 5.000 perak, ternyata Nah, berarti apa ini? Kita takdirnya pada yang 5.000 perak itu. Jadi urusan ini bukan masalah kecanggihan. Namun kita katakan tidak menjadi mengatur, tidak mengapa kita itu mengambil yang terbaik. Karena ini dalam pandangan manusia. Asal itu boleh. Urusan Allah mau menyembuhkan, urusan dia. Ambil sudah, saya ingin spesialis yang bagus. Saya tidak mau yang dokter biasa. Tidak ada masalah. Kenapa? Ini membabi al-akhdhi bil asbab, mengambil sebab yang terbaik. Nah, maka kita katakan Allah mentakdirkan suatu penyakit dan mentakdirkan pula hilangnya dengan suatu obat. Barang siapa yang memakai suatu obat ternyata tidak bereaksi, maka hendaklah dia mengetahui Allah belum mentakdirkan. Allah belum mentakdirkan. Bukan karena obatnya apa? Jelek. Ya, tahu kita yang datang marah-marah kepada apa? Apotekernya, ini mahal sekali obatnya tapi nggak ada reaksinya. Bukan nggak ada reaksinya, tapi memang takdirnya belum datang. Karena masalah kesembuhan ini mutlak tangan milik siapa? Ada orang sakit kepala, ya luar biasa pusingnya, tapi setelah dia tidur, hilang dia. Ya, hilang dia. Ini menunjukkan apa? Asy-Syafi huwa Allah Azza wa Jalla. Nggak ada tadakhulnya, nggak ada reaksinya apapun, kecuali kalau memang itu ditakdirkan oleh Allah bereaksi. Jadi benar-benar para jamaah menggantungkan hati kita yang mutlak kepada siapa ini? Kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mau menggantungkan kita kepada makhluk. Tidak mau. Itu sebabnya sampai dimakruhkan orang minta ruqyah syar. Kenapa? Supaya hati itu jangan bergantung kepada makhluk. Hendaklah kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya. Anna ar-ruqyatal mujtami'ata syurutuha. Ruqyah yang terkumpul syaratnya. Kitabillah, entah dengan Al-Quran, atau bi asma'ihi wa sifatih, atau dengan nama-nama dan sifatnya. Atau bil lisanil Arabi, atau dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Ruqyata la tu'athiru bidzatiha. Dan ruqyah itu tidak berpengaruh dengan sendirinya, tidak bereaksi dengan sendirinya, bal bidzatillah, tetapi bereaksi dengan izin Allah, kehendak Allah. Faqad ajma'al ulama'u ala jawaziha, maka ijma' para ulama menunjukkan kebolehannya. Sekali lagi, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, anna ruqyatal mujtami'ata syurutuha, ruqyah yang lengkap syarat-syaratnya, baik dengan kitabullah ataupun nama-nama Allah, atau dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya, ya, dan meyakini ruqyah berpengaruh bukan karena sendirinya tetapi dengan takdir atau izin Allah, maka para ulama sepakat akan kebolehannya. Wa anna dzalika min
bil asbab. Dan ini bentuk dari mengambil sebab. Ini poinnya. Dan ini bentuk dari mengambil apa? Sebab. Al-masyru'ah, sebab yang boleh. Karena ingat, ada sebab yang tidak boleh. Mana dia? Datang ke dukun. Sebab apa tidak dalam pandangan kita? Sebab juga, tapi boleh? Tidak boleh. Ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kita mengambil sebab yang boleh ini pun, ruqyah syariah harus lengkap syarat. Mengambil sebab yang boleh ini, bagian dari takdir Allah harus lengkap syarat. Nah, kalau ruqyah syar'i kan 3 syaratnya sudah lalu ini pembahasannya nih. 1 dengan kitabullah atau dengan hadis-hadis Nabi. Yang kedua dengan bahasa Arab, dipahami maknanya mungkin dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Maka jangan menggunakan raja-raja. Pakai simbol. Kita nggak ngerti apa ini. Masih mending bahasa Jepang. Ini apa? Nggak tahu. Ada gadingnya gajah, gambarnya. Ada gambar sandal. Ya, ada lagi gambar palu. Jangan-jangan mau malu jinnya. Ya. Dan yang lainnya. Dan syarat yang ketiga, jangan meyakini ruqyah itu yang bereaksi dengan sendirinya, tapi dengan izin. Nah, sebab yang syar'i ini pun ya harus lengkap syarat-syaratnya. Nah, bagaimana kalau sebab yang tidak syar'i? Itu lebih tidak boleh. Maka itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana yang akan datang, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Ini hadis yang ke nomor 34 nanti ini. Sesungguhnya jampi-jampi yang tidak lengkap padahal itu kan mengambil sebab yang boleh ya. Tapi karena apa? Tidak lengkap syarat. Wat tamaim, jimat, wat tiwalah, guna atau pelet, irkun, kata Nabi SAW. Ini bagian dari apa? Kesyirikan. Faedah berikutnya. Al-hadharu la yunjil insanu minal qadari. Sikap kehati-hatian dan sikap kewaspadaan tidak akan menyelamatkan orang dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap hati-hati, sikap waspada tidak akan menyelamatkan orang dari apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamal matlubu minal insan, dan yang dituntut dari seseorang an yafirra min qadarin ila qadarin akhar, yaitu apa? Lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Berarti apa? Tetap usaha. Nah, kita ambil kisah di sini para jamaah. Kisah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ardah.
Apa kisahnya? Sebagaimana fikihnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, saat beliau datang ke Syam sebagaimana dalam riwayat As-Sahihain Bukhari Muslim di hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju Syam. Ketika beliau sampai di daerah namanya Sarg. Apa tujuannya ke Syam? Beliau ingin melihat rakyatnya yang terkena dengan wabah kolera saat itu, yang dikenal dengan Ta'un Imwas. Wabah yang mematikan yang berada di daerah Imwas, di Syam. Suriah sekarang. Sampailah Amirul Mukminin Umar bin Khattab daerah namanya Sarg. Diberitakanlah kepada beliau wabah telah terjadi di Syam. Hakikatnya Umar keluar saja tidak tahu ada wabah, karena kan belum ada telepon saat itu. Dia tahunya di tengah jalan sampai daerah namanya Sarg. Fastashara Umaru man ma'ahu minal muhajirin wal ansar. Maka sahabat yang mulia Umar ini meminta pendapat kepada sahabat-sahabat beliau, muhajirin dan ansar. Fakhtalafu. Ternyata kalangan sahabat berbeda pendapat ini. Qala ba'duhum kharajta li amrin wa la nara an tarji' anhu. Ya Amirul Mukminin, engkau ini kan keluar memang ingin menengok rakyatmu. Ya jangan pulanglah katanya. Jangan balik. Tetap masuk. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Amirul Mukminin, engkau ini masih diperlukan oleh banyak orang. Jangan-jangan kau masuk mati engkau ya. Rugi kaum muslimin. Akhirnya apa? Wala nara an taqdimahum ala hadzal waba. Kami memandang jangan masuk ke wabah ini. Akhirnya Umar belum puas. Thumma da'a masyakhata Badrin. Atau masyakhata Quraisy min muhajiratil Fath. Dia panggil tokoh-tokoh Quraisy yang berhijrah sebelum Fathu Makkah. Falam yakhtalif alaihi minhum illa rajulan. Falam yakhtalif alaihi minhum rajulan. Tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Tokoh-tokoh Quraisy. Tidak satupun yang berbeda pendapat. Mereka sepakat mengatakan, nara an tarji'a bin nas wa la tuqdimuhum ala hadzal waba. Kami memandang pulang. Jangan engkau binasakan mereka di wabah ini. Karena Umar bersama pengikutnya, para sahabatnya. Fanada Umaru ibn Khattab radhiyallahu anhu fin nas. Langsung dia mengumumkan di tengah-tengah para sahabat dan tabi'in, inni musabbihun ala zahar. Besok aku akan balik ke Madinah. Fa asbahu alaihi. Ya. Akhirnya besok paginya datang sahabat. Siapa? Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah. Dia menjadi pucuk pimpinan pada pasukan itu. Apa kata Abu Ubaidah? Afiraran min qadarillah. Afiraran min qadarillah. Amirul Mukminin, apa engkau lari dari takdir, katanya. Ya, sahabat akan berfatwa sesuai dengan keilmuannya. Apa engkau akan lari dari takdir ya Amirul Mukminin? Kalau Umar mengatakan, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Coba orang lain yang ngomong seperti ini, wahai Abu Ubaidah, aku tidak pedulikan dia, katanya.
Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Kenapa? Karena kita masih punya usaha di sini untuk bisa lari. Masih diberikan kesempatan untuk lari. Kita kata Umar, coba lihat. Lau kana laka iblun. Andai kata kamu punya unta. Habatat wadihan. Turun ke satu lembah. Di lembah itu ada yang hijau, ada yang kering. Bukankah engkau pilih yang hijau? Laisa in ra'aital khasbah ra'aitaha biqadarillah. Bukankah saat engkau memilih yang hijau, engkau memilih dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Dan saat engkau melepasnya kepada yang kering juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Tapi masalahnya kita punya pilihan. Itu dia. Jadi manusia ini mukhayyarun bi'tibar, diberikan pilihan dari satu sisi, ada kesempatan memilih. Wa musayyarun bi'tibar, ada juga hal-hal tertentu bukan pilihan kita. Seperti tadi, pilihannya ke masjid, jalan. Tapi dia tidak pernah memilih kalau jatuh di tengah jalan. Jadi, ya silahkan berusaha selama bisa berusaha. Ya, kalau tidak bisa usaha, ya sudah. Dan keduanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulanglah Umar ke Madinah. Ya. Ternyata saat itu sahabat radhiyallahu anhu, siapa? Jabir bin Abdullah. Ya. Atau yang lainnya dia tidak hadir. Sehingga di sini perlu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad. Sampai sahabat sendiri ya Sa'ad begitu, bukan Jabir, Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saat itu dia tidak hadir. Nah, ternyata saat dia akan berangkat, ya, bahwasanya, hai Amirul Mukminin, mau kemana? Aku mau pulang. Dikatakan oleh Sa'ad, benar sikapmu ini pulang. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin." Apabila kalian mendengar suatu wabah di satu negeri, fala tadkhuluha, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila terjadi di satu negeri dan kalian berada di dalamnya, fala takhruju minha, jangan keluar. Firaran minha, karena takut atau lari. Disinilah ditekankan oleh Umar, betul engkau dengar ini? Betul aku dengar. Nah, jadi kita katakan para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, kita ini ya lari dari satu takdir menuju takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari al-akhdhu bil asbab, kita mengambil sebab dan mengambil kewaspadaan. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan kita taufik. Dan insyaallah taala untuk hadis nomor 32 ini bulan depan insyaallah taala, kurang lebih ada 10-an lebih faedahnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita iman yang kokoh dan minimal iman yang tetap, jangan iman yang turun, konsisten. Kenapa? Ada doa yang datang dari sahabat Abu Darda. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka imanan daima. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tetap. Wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa hadiyan qayyima, petunjuk yang lurus. Muridnya Muawiyah mengatakan, Ibn Qurrah, fanara
ternyata betul kita melihat anna minal iman laisa bidaim. Ternyata ada iman orang itu tidak konsisten. Memang itu dia, Ahlus Sunnah menyebutkan iman itu bisa bertambah dengan taat, berkurang dengan Nah, kita sekarang mintanya supaya konsisten. Anna minal ilman laisa binafi. Dan ternyata juga ada ilmu itu yang tidak bermanfaat. Wa anna minal hadi laisa biqayyim. Dan ternyata ada petunjuk itu tidak lurus. Ini doa bagus nih para jamaah. Jadi bisa digabung. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini juga Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Jangan lupa juga Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada pertanyaan kami silahkan. Tafadhalu. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fiik barakallah. Ada dua pertanyaan. Perkataan Nabi ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tadi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Itu berkaitan, apakah hanya berkaitan dengan masalah agama, kenikmatan agama, atau masalah kenikmatan dunia juga gitu? Yang kedua, apa hikmah kita dilarangnya menyandarkan keburukan kepada Allah sebagaimana hadis wasyarru laisa ilaika. Baik. Barakallahu fiik. Pertama, fiik barakallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin ambil dulu yang nomor 2 ini karena ini pembahasan akidah penting ya. Kenapa atau apa hikmah gitu ya? Apa hikmah tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa? Karena af'alullah kulluha khair. Karena perbuatan Allah itu semuanya baik. Ada hadis, wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu ada semuanya di tanganmu, tapi keburukan itu tidak kepadamu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala punya zat dan punya sifat yang sunyi dari keburukan. Berarti apa? Wasyarru fil maqdur la fil qadar. Keburukan itu pada yang ditakdirkan, bukan pada ketetapan. Mau disederhanakan lagi, yang buruk itu makhluknya, bukan perbuatannya yang menciptakan. Contoh. Kalau lebih jelas lagi apa? Setiap Allah menciptakan keburukan, di baliknya pasti ada kebaikan. Maka andai kata ada keburukan, laisa syarran mahdhan, bukan murni buruk, tapi di baliknya kebaikan. Setan, buruk apa tidak? Nah, ada yang mengatakan setan baik. Tapi kenapa diciptakan? Satu, ya supaya ada yang taubat. Untuk membuktikan bahwasanya Allah Ghafur. Untuk membuktikan bahwasanya Allah Ghaffar. Kenapa juga? Ya supaya untuk menguji manusia mana yang patuh dan mana yang tidak patuh. Nah, ini dia di antara hikmahnya. 2.
Apakah dalam kebaikan akhirat saja alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus semua urusan? Hatta urusan dunia. Kenapa? Kalau Allah tidak memudahkan dunia itu bisa datang? Nggak bisa. Maka Nabi SAW bersabda, ucapan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah, athar dari beliau, liyas'al ahadukum rabbahu kulla syai'in hatta syis'. Hendaklah seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, liyas'al. Naam. Ini bahkan sebagian ini marfu'. Sampai begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun was-sahih kita katakan ini ucapan Ibunda Aisyah, hendaklah seorang meminta hajatnya kepada Allah, hendaklah seorang meminta segala hajatnya hanya kepada Allah hatta berkaitan dengan tali sandal yang putus. Kenapa? Ini masalahnya. Kenapa? Fa innahu idza lam yuyassirhu Allah lam yatayassar. Sebab apabila Allah tidak memudahkan dia, tidak mungkin mudah. Nah, ini masalahnya. Jadi hatta ini urusan dunia. Karena yang memudahkan kita mendapatkan dunia itu siapa? Bukan bos. Tapi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi tetap, karena kaidah umum dalam ayat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kalian dapatkan dari berbagai macam kenikmatan, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat alhamdulillah kalimatu syukrin, kalimat syukur. Maka oleh karena itu disebutkan oleh siapa? Sufyan ibn Uyainah. Ya. Beliau menyebutkan tentang kalimat hamd ini. Apa kata beliau? Beliau mengatakan Sufyan ats-Tsauri. Sebelumnya saya bacakan dulu. Qala Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, "Innal 'abda idza qala alhamdulillah." Seorang hamba apabila mengucapkan alhamdulillah, ya kalimatus syukri, itu kalimat syukur. Allati lam yashkurillah 'abdun qad hatta yaqulaha. Yang seorang hamba belum dikatakan berterima kasih kepada Allah sampai dia ucapkan kalimat itu. Ini para muslimah dengar ini ya. Sekali lagi, apa kata sahabat Abdullah bin Amr bin As? Apabila seorang hamba mengucapkan apa? Alhamdulillah, maka itu kalimat syukur. Yang belum seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia mengucapkan kalimat itu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, maka alhamdulillah itu kalimatu dzikrin wa syukrin. Alhamdulillah itu kalimat zikir dan kalimat syukur. Wa laisa syai'un yakunu dzikran wa syukran ghairah. Dan tidak ada kalimat yang menjadi kalimat zikir dan syukur sekaligus kecuali hanya dia. Tidak ada kalimat yang menjadi zikir dan syukur sekaligus kecuali dia. Oleh karena itu, Nabi SAW sebutkan dalam hadis dibawa oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal apa? La ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal itu apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Tafadhal. Ya, jazakallah Ustaz atas ilmunya, semoga Allah berikan kebaikan yang banyak untuk antum. Pertanyaannya, tadi disebutkan faidah mengenai takdir itu bisa menghindari stres gitu ya. Apa? Bisa menghindari stres, bisa memberikan rasa tenang dan tidak jadi stres. Nah, Kemudian beriman kepada takdir menjauhkan kita dari stres. Terus? ya, pertanyaannya adalah bagaimana dengan seorang muslim, apakah masih diperbolehkan untuk ke psikiater atau psikolog? Aywa, hasanta. Sekarang mengimani takdir ini adalah obat stres, membuat orang lapang dada, nerimo, legowo. Apa masih tetap boleh ke psikiater? Boleh. Karena dia pakai ilmu juga. Meskipun nanti ujung-ujungnya dikasih obat penenang. Ya kenapa? Itu tibbul abdan. Ya, pengobatan badan. Tapi lebih dari itu hakikatnya adalah kurangnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kenapa? Ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu syifa. Setiap Allah menurunkan penyakit ada obatnya. Cuma ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, penyakit itu ada dua jenis. Ada yang hanya ini adalah ilahi. Bisa makhluk. Ada juga yang makhluk bisa. Wallahu taala ala wa alam. Naam, ada lagi pertanyaan? Ya. Wafik. Barakallah. Baik. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika datang kepadanya siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Mana dikatakan ketika Jibril atau ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilemparkan ke api, datang Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan, alaka hajah? Ada enggak hajatmu wahai Ibrahim? Faradda Ibrahim, Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala. Adapun dari dirimu maka tidak. Ya. Adapun kalau dari Allah Subhanahu wa taala maka iya. Bagaimana kisah yang seperti ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebagian mengatakan riwayat ini tidak sahih. Tapi sebagian mengatakan, ya, ini saya bawakan dari penjelasannya para ulama kita. Ketika malaikat Jibril mendatangi ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebentar saya bawakan ini. Baik. Mana derajatnya riwayat tersebut? Ini sudah saya catat. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan dalam silsilah al-ahadits adh-dha'ifah, la asla lahu, tidak ada dasarnya riwayat itu. Tidak ada yang harus dijelaskan. Tapi kalau mau menjelaskannya pun kan tidak ada salah dalam riwayat itu. Bagaimana? Ibrahim mengatakan, adapun kalau kepada engkau aku minta hajat, enggak. Kalau kepada Allah aku mau. Ada yang salah di sini? Tidak ada.
Ini kalau mau dikatakan riwayatnya sahih. Tapi cukuplah dikatakan apa? Riwayatnya tidak sahih. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, tafadhal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini pertanyaan tidak mengenai materi. Nah, Ini mengenai pada bulan Muharram ini, kita kan sering melaksanakan kegiatan-kegiatan Muharram. Terus yang pertama, yang kedua, pada bulan Muharram tanggal 1 Muharram itu banyak melakukan puasa, itu banyak yang puasa. Terus tanggal 9 dan 10 itu ada puasa Muharram atau Taswa sama Asyura. baik. Nah, itu yang saya tanyakan, apa yang kita lakukan tanggal 1 apa tanggal 9 atau tanggal 10 itu puasanya. Baik. Berkaitan dengan puasa Muharram, tentu yang paling afdal 9-10. Untuk mulai tanggal 1, kita katakan secara khusus tidak ada. Hanya saja bulan Muharram itu memang bulan paling bagus untuk puasa. Tapi yang warid dari Nabi SAW, ini menunjukkan yang paling afdal 9-10. Kenapa 9-10? Ada dua sebab para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada berapa? Dua sebab. Sebab yang pertama, karena Nabi SAW ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Nabi SAW ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Sebab yang kedua, agar tidak lolos tanggal 10, andai kata salah penanggalan. Kederajat puasa Asyura ini 1 minimal tanggal 10, lebih bagusnya 9, 10. Sebagian di antaranya Ibnu Qayyim mengatakan lebih bagus lagi 9, 10, 11. Namun itu tidak ada riwayat yang sahih yang jelas, maka yang paling jelas 9, 10 saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Terima kasih. Nah, Mohon maaf kalau agak mengulang Ustadz dari Nah, pertanyaan tafadhal. pertama tadi. Tadi kan Ustadz katakan keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Lalu tadi kita bicara tentang penyakit Ustadz. ya. Kalau obatnya pas, ini bagian dari takdir. Kalau kebalikannya, misalnya obat itu tidak pas, bukankah ini juga bagian dari takdir, Ustadz? Baik. Itu pertanyaannya. Lalu bagaimana dengan penjelasan hadis Jibril yang mengatakan percaya kepada takdir yang baik dan yang buruk, Ustadz? Baik. Bukankah di situ ada takdir Allah yang buruk juga? Baik. Mohon penjelasannya, Ustadz. Pertama, kita katakan jelas. Ya, dia tepat obatnya dengan takdir. Tidak tepat juga obatnya dengan takdir, tapi dia nggak sehat. Ini masalahnya. Ini poinnya ya. Jadi kalau tepat obatnya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu tepat. Dan pada ketepatan itu baru sehat. Nah, ditakdirkan juga tidak tepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tepat obat dengan penyakitnya, maka Allah takdirkan dia tidak sehat. Jadi kalau tepat takdirnya sehat, kalau tidak tepat takdirnya tidak sehat. Jadi keduanya dengan takdir. Nah, maka itu sebabnya tadi kita katakan ketika obat itu bereaksi tepat, sehat dia, alhamdulillah, Allah takdirkan dia sehat. Tapi ketika tidak tepat, jangan mengatakan obat ini tidak bagus. Padahal Allah takdirkan tidak sehat. Jadi poinnya adalah kalau tepat, takdirnya sehat. Kalau tidak tepat, takdirnya tidak sehat. Meskipun sama-sama takdir. Nah ini dia. Sehingga dengan demikian, ya, ketika tidak tepat, jangan menyalahkan apa? Obatnya. Yang harus kita imani, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mentakdirkan untuk sehat dengan ini. Sabarlah kita, bukan ngobrak-abrik dokternya. Pak dokter, ini
mahal-mahal saya datang beli kok enggak sehat-sehat. Dokternya harus pintar menjawab. Loh, yang menyehatkan itu Pak Allah. Ilmunya saya kalau sakit itu ya memang ini obatnya. Berarti Bapak disuruh sabar. Nah, ini dia Allah Ta'ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Bulan depan kita sambung lagi insyaallah. Antum tetap sehat dan tetap semangat. Ya, menjadi juara bertahan dalam belajar tauhid. Ya, wal sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.